bawah kayaknya di situ nggak lawan. Ayo kita ulang. PKB membela yang benar. Dibentuk PKB itu tanggal 23 Juli tahun 98, setahun sebelum pemilu. Jadi dadaan kemudian ikut pemilu. Yang mengajak saya Gus Dur. Nah, pertama kali yang saya tanyakan, loh, Gus Dur kan menghitohkan NU. Kok sekarang bikin partai? Apa tidak kontradiksi? Maka penjelasannya begini, yang kita hitohkan itu adalah NU sebagai jamaah dan jami'iyah. Ini harus menempati posisi hitoh yang hubungannya itu bukan NU partai tapi NU bangsa. Tetapi sistem nanti di reformasi ini akan bertumpu kepada partai politik. Nah, kalau NU tidak mempunyai partai politik, maka aspirasinya tidak akan disalurkan berikut mindset politik kebangsaannya. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan hitoh? Kita bisa. Karena ketika itu orang NU sebagai komunitas bisa digerakkan, maka PKB dapatnya besar. Ketika dapat besar, anak-anak kita banyak yang jadi DPR, DPRD, ada jadi menteri, ada jadi panitia ehod, Gus Dur sendiri jadi presiden, kan begitu kan? Sebagai hasil daripada jembatan ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai presiden terpilih berdasarkan ketetapan MPR RI nomor. Bagi NU secara formal prestis ya, saya kira itu sangat penting karena kemudian itu tadi ternyata orang NU itu bisa menjadi presiden yang dikehendaki oleh rakyat. Itu satu, bagi NU secara formal prestisius, tapi secara material NU tidak dapat apa-apa sebenarnya kalau mau menghitung material. Kalau bagi bangsa ini yang terpenting, Gus Dur memperkuat visi kebangsaan kita. Gus Dur menunjukkan bahwa NU itu harus menjadi jangkar pluralisme, jangkar kebinekaan kita, jangkar kebangsaan kita. Itu ditunjukkan oleh Gus Dur. Gus Dur mikirnya bukan NU, mikirnya Indonesia. Dia bersakit-sakit diterima asal untuk Indonesia. Sekarang ini persoalan kita politik sudah sangat transaksional. Pokoknya Anda ingin dapat ini harus melakukan ini. Itu beda dengan yang dilakukan Gus Dur dulu. Dulu Gus Dur ditawari, Gus Dur mau selamat asalkan melakukan ini. Tapi Gus Dur tolak. Tidak, kata Gus Dur. Demokrasi itu bukan pasar. Demokrasi itu bukan bertukar-menukar begitu. Saya sering ceritakan kan, Gus Dur ketika mau jatuh, itu sudah ditawari, Gus Dur Anda tidak akan jatuh asal mau mengganti menteri. Kan gampang, seorang presiden ingin selamat, sudahlah ganti menteri, dia memang bisa mengganti. Tapi Gus Dur bilang, tidak, demokrasi itu bukan pasar. Oleh karena demokrasi bukan pasar, kalau minta saya sebagai presiden mengganti menteri atas perintah partai politik, maka saya melanggar konstitusi, maka saya lebih baik tunduk kepada konstitusi, kata Gus Dur. Tidak apa-apa saya jatuh, dan itu yang terjadi. Gus Dur, you are still our president. Pada waktu itu ya NU tentu mengalami pukulan secara moral ya, karena presiden Indonesia yang dibangga-banggakan oleh NU lalu jatuh dengan cara tragis seperti itu. Tetapi orang NU juga harus bangga ketika Gus Dur ternyata memberi contoh bahwa negara yang begitu besar dengan presiden yang begitu banyak dukungan dijatuhkan di dalam sebuah proses politik, tetapi tanpa korban darah sedikit pun. Anda tahu jatuhnya Pak Harto misalnya itu makan korban Semanggi, makan orang-orang diculik yang hilang 14 orang sampai sekarang tidak ketemu. Bung Karno jatuh juga itu lebih parah lagi, mengorbankan darah manusia begitu banyak, konflik PKI dengan rakyat dengan angkatan darat itu kan, lalu ratusan ribu orang meninggal menjadi korban sampai kemudian menjatuhkan Bung Karno. Zaman Gus Dur coba Anda lihat, tidak ada satupun orang meninggal ketika Gus Dur jatuh. Karena apa? Karena Gus Dur sendiri sudah menyatakan tidak masuk akal kalau hanya mempertahankan kekuasaan itu harus mengorbankan nyawa seseorang.
Sehingga Gus Dur pada waktu itu bahkan sebelum jatuh sudah mengutus saya ke berbagai tempat di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang punya kantong-kantong pendukung fanatik. Saya datangi kiai di sana, saya datangi tokoh-tokoh di sana untuk memberi pesan Gus Dur, tidak usah merencanakan membela Gus Dur ke Jakarta. Pada waktu itu kan sudah siap pasukan berani mati kan, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah udah datang ke Jakarta. Nah kalau Gus Dur mau, ya dibiarin aja gitu kan pasti terjadi pertumpahan darah. Mungkin orang berhasil saja menjatuhkan Gus Dur, tapi dengan cara yang berat kalau Gus Dur mau melawan pada waktu itu. Saya akan tetap memimpin perjuangan moral menegakkan kebenaran.